Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa di webinar Media Tama dengan topik yaitu interpretasi kriteria audit SMK 3 untuk PP 50 tahun 2012 di elemen 2. Ya. Oke. Nah, selamat datang buat teman-teman yang sudah bergabung untuk webinar kita sore ini. Saya akan menjadi pembicara sekaligus host-nya. Tapi sebelum masuk ke materi, saya akan informasikan dulu ke teman-teman semua, mengingatkan lagi bahwasannya kalau teman-teman semua yang sudah masuk itu memang sudah seperti tidak terdengar suara, tapi ada suaranya ya. Jadi kita mute seperti itu. Yang kedua, pasan webinar kita lakukan 1 jam ya, mungkin saya akan akuratkan 40 menit untuk presentasi, 20 menit lagi kita gunakan tanya jawab. Nanti saya akan mengatur atau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Kalaupun tidak terjawab, nanti saya akan kasih link video yang bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Untuk e-modulnya itu sudah banyak sekali ya teman-teman, cek nanti sambil belajar itu cari di Mika Pro. Pastiin teman-teman masuk ke modul auditor SMK 3, cari ya. Auditor SMK 3, klik search paling bawah itu ada interpretasi kriteria audit SMK 3. Silakan cari di sana. Oke, untuk sertifikat kalau ada yang mau silakan, enggak juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena untuk batch ini itu banyak sekali yang teman-teman harus perhatiin. Oke. Karena saya sendirian, mungkin ya teman-teman harus maklumin ya. Oke, masuk ke interpretasi. Jadi teman-teman semua, nah ini adalah part yang ke-7 ya. Jadi video ini adalah video yang ke-7. Silakan teman-teman cek video 1, 2, 3, 4, 5, 6 plusnya. Nah, itu silakan. Nah, untuk part 7 ini kita membahas interpretasi kriteria audit SMK 3 PP nomor 50 tahun 2012 untuk elemen 2 ya. Jadi elemen satunya itu sudah dibahas di part yang ke-6. Jadi kalau teman-teman semua cek di sana ada part ke-6, dan part ke-6 itu ada 2 video ya. Ada video yang pertama dan ada video yang kedua. Nah, video yang kedua itu baru saya tik tadi pagi. Silakan teman-teman cek di YouTube ya. Nah, saya rasa perkenalan nggak usah lagi ya, teman-teman udah tahu semua ya saya seperti apa ya. Singkat aja, intinya saya bekerja memang sekarang lebih fokus ke spesialis di SMK 3. Jadi dari dulu sampai sekarang udah hampir berapa tahun ya? Dari pas mulai kerja pun memang urusan saya tuh di SMK 3. Jadi saya belum kemana-mana lagi. Nah, outline-nya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dari part 6 sampai nanti ke part 17 itu kita bahas mengenai kriteria audit SMK 3 untuk masing-masing elemen. Nah, elemen 1 ada 2 video. Nah, ini elemen 2 saya coba take untuk 1 video aja. Oke ya. Nah, sebagai informasi juga kalau teman-teman baru masuk ke SMK 3 itu ada 12 elemen dengan 166 kriteria ya. Ada sub elemennya ada 44 kriteria. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita akan bahas kalau di video part 6 itu kenapa saya bagi 2, karena ada 26 kriteria itu banyak sekali. Nah, ini part yang kedua lumayan sedikit ya. Mungkin nanti di part yang ke-6, di elemen 6 ada 41 kriteria, mungkin saya akan bagi juga ya, karena banyak banget, takut yang kebahas nanti. Coba kita bahas dulu ya. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, SMK 3 untuk kriteria ini saya sebenarnya sudah bahas ya, kalau teman-teman buka di YouTube, itu ada di prinsip yang kedua, yang di sini ya, kalau teman-teman cari Muhammad Deni, Kaci Deni ya, search. Part 2 ada di sini, terus ada di sini, ya, dan ada di sini. Nah, itu udah banyak ya. Oke. Nah, apa itu part 2? Nah,
sorry, apa itu elemen 6, elemen 2, ya, part yang ke-7. Nah, ini. Nah, ini namanya interpretasi ya, yang teman-teman baru masuk interpretasi, cari file ini ada di Mika Pro, Mediatama Customer Care Profesional, masuk ke modul pelatihan, pilih auditor SMK 3, search paling bawah, cari interpretasi kriteria audit SMK 3. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini yang kita bahas. Ini ada kriteria, ini ada elemen. Jadi elemen itu yang mana? Ini elemen namanya, ya. Ini namanya sub elemen, ya. Ada ini 1 digit, ini 2 digit. Nah, yang namanya kriteria itu ini. Nah, ini. Nah, kriteria itu ada di PP 50 tahun 2012 di lampiran 2. Nah, itu. Jadi ini yang akan kita bahas, oke? Nah, ini sudah saya bahas di part yang ke-6, kita masuk ke part yang ke-7. Kita masuk ke elemen 2. Nah, ini dia. Jadi elemen 2 itu yang membahas mengenai pembuatan dan pendokumentasian rencana K3. Gitu ya, teman-teman ya. Saya cek suara dulu. Testing. Oke, udah masuk. Nah, di elemen 2 itu ada sub elemen lagi namanya rencana strategi K3 gitu ya, teman-teman ya. Nah, kriterianya ada di 211. Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Nah, ini teman-teman harus cek ya. Ini menarik sekali ya. Jadi ada yang tanya ke saya, Pak, SMK 3 itu ngadopsinya HIRAK, HIRADISI, atau HIRAUP gitu ya. Nah, teman-teman harus paham juga ya, kalau misalkan teman-teman belajar K3 itu ada istilahnya seperti ini ya. Saya masuk sini dulu. Sebentar. Nah, saya masuk ke sini dulu, habis itu ke sini, ke sini. Nah, saya masukin ke sini. Nah, ini dia. Jadi gini teman-teman ya, jadi ada yang namanya OSAS, ya, 18.001/1999 gitu ya. Ada lagi OSAS 18.001/2007. Ya. Nah, ini versinya OSAS. Lalu ada versi SMK 3 ya. Jadi SMK 3 itu ada yang namanya SMK 3 dulu ya, Permenaker 0596. Nah, yang sekarang yang kita bahas itu SMK 3 PP 50 tahun 2012. Jadi teman-teman kalau melihat pembahasan ini, lihat aja di part 1 video saya ya. Part 1 video saya. Nah, yang kita akan bahas adalah terkait dengan pengendalian risikonya. Nah, pengendalian risiko itu ada di sini ya teman-teman ya. Ada istilahnya HIRA RC. Nah, di 2007 dia berubah teman-teman jadi HIRA DC gitu. Ya. Nah, SMK 3 ngadopsinya yang mana? Masih mengadopsi yang versi yang lama. Baik itu untuk di SMK 3 yang ada di sini ya. Jadi masih mengadopsi yang lama ataupun yang SMK 3 yang sini. Dia masih mengadopsi HIRA RC. Jadi keduanya ini masih mengadopsi HIRA RC. Nah, kalau yang sekarang kalau teman-teman belajar lagi OSAS digantikan menjadi ISO 45001/2018 ya. Jadi HIRADISI berubah lagi ya menjadi ada yang bilangnya HIRAOP, ada yang bilangnya
Hiroa. Nah, ada lagi ya. OP-nya itu apa itu? Opportunity ya. DC itu apa? Determining control. RC-nya itu apa? Risk control. Nah, gitu ya. Apa bedanya? Nah, itu saya udah bahas ya di part yang kedua. Nah, itu part kedua, silakan teman-teman baca. Kalau dari bahasa Indonesianya, RC itu risk control, DC itu determining control, OP itu opportunity. Jadi SMK 3 itu masih mengadopsi risk control. Toh kalau misalkan kita menggunakan mau RC, mau DC, mau opportunity, di SMK 3 PP 50 itu tidak tidak menjadi hal yang menjadi ketidaksesuaian, enggak. Jadi itu silakan aja teman-teman mau pakai RC kah, mau pakai DC kah, mau pakai opportunity kah, enggak. Tapi yang teman-teman harus perhatikan apa? Di dalam SMK 3 di 211 ini ada kata kunci yang teman-teman harus ketahui. Kata kuncinya ini, prosedur terdokumentasi. Jadi di SMK 3 itu masih mengadopsi pertama OSAS 18.001 versi 1999. Kenapa? Karena dia pakai RC. Yang kedua, SMK 3 PP 50 ini juga masih mengadopsi ISO 9001 versi 2008. Gitu ya. Kenapa saya bilang 2008? Karena di SMK 3 itu masih bicaranya prosedur terdokumentasi atau prosedur wajib yang harus dibuat oleh perusahaan. Ya. Tapi kalau di ISO yang terbaru, ISO 9001 versi 2015, bahasanya kan ganti ya. Documented information ya. Dokumentasi, informasi terdokumentasi, kan beda ya. Jadi tidak perlu ada prosedur wajib. Nah, kalau di SMK 3 ada prosedur wajib. Nah, prosedur wajib di SMK 3 itu teman-teman bisa cek di PP 50 tahun 2012, ada di lampiran 2 dengan kata kunci prosedur terdokumentasi. Nah, jadi kalau teman-teman rajin pakai Stabilo tuh cari prosedur terdokumentasi gitu. Itu akan banyak sekali ya. Nah, itu saya sudah bahas di video saya ya, di video saya yang ada tadi saya tunjukin ya. Itu ada di video saya di sini. Nah, di sini ya. Oke, ini dimatiin dulu. Oke. Kelihatan video saya. Nah, ada di video saya di sini. Nah, ini part 2 prinsip dasar SMK 3. Nah, saya udah bahas di sini mengenai prosedur wajib yang harus ada di dalam SMK 3. Gitu ya. Ada di sini ya. Cek aja di sini ya, teman-teman ya. Atau kalau mau cek juga di sini nih. Perencanaan K3 prinsip kedua. Nah, itu juga saya udah bahas ya. Supaya nggak terlalu lama pembahasannya. Jadi saya link-linkin gitu aja ya. Jadi teman-teman bisa buka YouTube saya aja untuk detailnya. Nah, waktunya sebentar. Oke. Berikutnya, yang teman-teman harus ketahui juga, prosedur terdokumentasi ini menjadi prosedur wajib yang harus ada. Jadi kalau teman-teman ngecek di elemen 2, tidak ada prosedur HIRAK, nah, itu jadi temuan. Gitu ya. Pertama harus ada prosedur HIRAK. Tuh, periksa. Yang kedua, ketika teman-teman memeriksa HIRAK-nya, nah ini juga yang teman-teman harus periksa ya. Bentar, saya cek dulu. Oke, betul. Yang kedua adalah di dalam prosedur HIRAK tersebut, ya. Nah ini intinya adalah prosedur HIRAK, ada proses identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian di prosedur itu. Tapi nanti kalau misalkan pengendalian risikonya helm terus ya, itu lihatnya bukan di 211, nanti ada di elemen 6 ya. Jadi saya hanya batasin 211 ini hanya di prosedur HIRAK. Nah, prosedur HIRAK-nya itu harus memuat proses bisnis di perusahaannya masing-masing. Lalu yang teman-teman harus ketahui adalah di 212 ya. HIRAK itu dibuat oleh siapa? Gitu. Boleh nggak HIRAK itu dibuat oleh bukan orang ahli K3, bukan ahli K3 umum, orang logistik.
Jawabannya boleh, tapi yang teman-teman harus cek adalah orang logistik tadi sudah diberikan pelatihan belum terkait dengan HIRAK. Nggak mesti dia ahli K3 umum, ahli K3 listrik, ahli K3 konstruksi, nggak mesti. Dia udah dikasih belum training mengenai cara buat HIRAK. Nah, itu ya. Untuk supaya dia comply di 212. Yang kita harus periksa apa? Ya, ada nggak sertifikat pelatihannya mengenai HIRAK itu. Ya. Nanti ngeling lagi tuh di elemen 12 tuh nanti kita bahas. Ketika dia bilang, Pak, kami melakukan pelatihan HIRAK itu dilakukan secara internal perusahaan gitu ya. Nah, kalau dilakukan oleh internal perusahaan, berarti instrukturnya dari internal dong. Nah, bisa iya, bisa enggak. Kalau dari internal, berarti kita cek TOT-nya. Nah, gitu. Nah, itu ada di elemen 12 nanti kita bahas. Jadi ditelusur sampai sejauh itu. Nah, di HIRAK itu, di bagian bawah HIRAK itu kan ada dibuat, diperiksa, disetujui. Nah, siapa yang comply di 212 ini? Yaitu dibuatnya itu. Tapi biasanya kalau perusahaan yang saya audit itu biasanya disusun oleh. Nah, disusun oleh berarti ada orang K3-nya, ada orang prosesnya. Nah, kerjasama tuh. Nah, itu nggak apa-apa. Ya. Jadi ada petugas yang berkompetennya, orang K3-nya mendampingi orang logistiknya. Jadi orang logistiknya misalkan dia belum di training HIRAK nggak apa-apa, tapi ketika kata-katanya disusun oleh, nah berarti kan berdua. Tapi kalau dibuat oleh hanya orang logistik saja, itu jadi temuan di 212. Gitu ya teman-teman ya. Oke, 213, ngomongin soal rencana strategi K3 sekurang-kurangnya berdasarkan tinjauan awal, identifikasi bahaya, penilaian, pengendalian risiko, dan pengaturan serta informasi K3 lain, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Jadi ini ya, kalau teman-teman cek 213 ini, jadi kalau kita sudah buat HIRAK, itu kan harus ada implementasinya tuh teman-teman. Ya. Nah, jadi bentuk implementasinya itu adalah strategi K3. Apa itu? Nah, teman-teman bisa cek tuh nanti ya, strategi-strategi K3 itu bisa jadi ada yang namanya HAZIT, HAZEP, ya, dan lain-lain. Ya. Risk register, nah itu boleh ya. Nah, supaya comply itu ada strategi K3. Nah, strategi K3 tadi nanti di 214-nya itu harus bisa diukur, teman-teman. Nah, 214-nya ini, nah ini, ya. Buktinya apa 214 ini? Ada nggak TUSAS Pro-nya? Nah, kalau saya bilangnya tujuan, sasaran, dan program K3. Itu di 214-nya, TUSAS Pro-nya. Nanti di program itu muncul lagi yang namanya waktu. Nah, muncul lagi namanya biaya. Nah, itu di 214 tuh supaya comply ada di sana. Siapa PIC-nya? Berapa lama waktu pelaksanaannya? Nah, itu ada di 214 yang teman-teman harus perhatikan. Lalu ada di 215. 215 adalah rencana kerja dan rencana khusus. Apa ini? Nah, kalau teman-teman pernah dengar yang namanya safety plan, nah itu ada di 215 nih teman-teman ya. Rencana kerja dan rencana khusus. Ya, kalau di konstruksi itu RKK, ya, rencana keselamatan konstruksi. Ada yang namanya RKK pra pelaksanaan, ada yang namanya pelaksanaan, ya itu 215 itu kekhususan rencana. Kalau misalkan non konstruksi bisa juga dia ada namanya HSC plan, safety plan, nah itu. Nah 216 itu adalah rencana ketika diselaraskan, nah maksudnya itu diharmonisasikan. Jadi ketika ada misalkan nih ada ISO 9001 ya masuk SMK 3 itu harus diselaraskan. Jadi rencana sistemnya itu kalau bisa diintegrasikan, diterpadukan. Jadi jangan sendiri-sendiri. Sistem manajemen mutu sendiri, sistem manajemen K3 sendiri, termasuk di program mutu sendiri, program K3 sendiri harusnya diintegrasikan. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya, 216. Lalu di 22, sub elemen 22 ini ngomongin soal manual SMK 3. Nah, teman-teman udah paham belum nih apa itu manual, prosedur, IK, formulir? Ya, nah itu silakan cek di video Kak Cik Deni tadi ya yang saya tunjukin ada di part yang kedua ya. Manual itu kalau teman-teman lihat ada segitiga, itu manual itu yang paling tinggi ya teman-teman ya.
Level 1 itu manual. Level 2-nya itu prosedur, level 3-nya instruksi kerja, level 4-nya formulir. Kok masih mengadopsi ini? Iya, SMK 3 masih mengadopsi ini, teman-teman ya. Masih mengadopsi yang lama. Nah, apa yang harus kita perhatikan kalau kita menjadi seorang auditor? Nah, di manual, orang awam tuh ngomongnya manual mutu, dibilangnya gitu kan. Coba Pak, ada manual SMK 3, oh manual mutu. Nah, beda, kalau manual mutu ya ISO 9001. Kita mintanya manual SMK 3. Tapi orang awam bilang, oh manual mutu. Oh, kita manual SMK 3, Pak. Seperti itu. Atau manual integrasi, atau manual terpadu. Jadi SMK 3 dan mutunya udah diintegrasikan. Tapi kalau SMK 3 sendiri, mutu sendiri, nah itu jadi temuan teman-teman, nggak boleh. Karena melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ada di pasal 87 ayat 1. Silakan buka teman-teman di sana bahwasanya sistem manajemen K3 harus terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Nah, itu sangat penting sekali teman-teman harus tahu ya. Nah, apalagi harus kita periksa manual SMK 3 itu. Nah, di dalam manual SMK 3 itu memuat berapa elemen yang dia ambil. Nah, ya. Atau berapa kriteria yang dia ambil. Kenapa? Karena SMK 3 kan ada 3 level ya, teman-teman udah belajar ya. Di part yang ke-4 ya, kalau nggak salah. 4 apa ke-5 itu. Ada yang namanya level awal, transisi, dan lanjutan. Level awal 64 kriteria, level transisi 122, level lanjutan itu 166 kriteria. Nah, ketika membaca manual, ini mau bahasnya berapa kriteria, tercantum nggak di sana? Yang kedua, referensi SMK 3-nya masuk nggak ke sana? Ya, jadi jangan ISO aja yang masuk. SMK 3 PP 50 masuk nggak? Saya punya pengalaman, saya audit manual SMK 3, tapi isinya OSAS. Nah, itu saya jadikan temuan. Kenapa? Karena sistem belum terbentuk. Nah, itu bisa temuan major ya, teman-teman ya. Karena sistem belum terbentuk. Auditinya bilang, oh ini sama Pak OSAS. Beda, saya bilang. OSAS itu hanya kisaran 20 klausul yang ditulisnya. Tapi SMK 3 ada 166 kriteria, saya bilang kayak gitu. Jadi manual SMK 3, walaupun ada OSAS-nya, tetap masukin juga SMK 3 PP 50-nya. Gitu. Itu teman-teman harus periksa di manual. Ya. Terus ketika kita buka manual juga, manual itu sudah disahkan belum tuh? Siapa yang membuat, meriksa, setujui. Jangan sampai buat, periksa, setujui satu orang, tuh nggak boleh. Ya. Kalau buat, periksa, buat satu orang, periksa sama setujui satu orang, jadi 2 orang, ya totalnya itu nggak apa-apa. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi manual itu ada di level 1, memuat semua kebijakan, program, tujuan, sasaran, dan lain-lain. Nah, kalau saya biasanya manual ini saya biasanya gunakan kayak gini teman-teman. Di sini kan ada kebijakan nih, ada visi misi nih, ya kan? Biasanya kan visi misi sama kebijakan itu kan dipasang tuh di frame. Saya akan samain. Pak, boleh diambil Pak visi misinya, saya ambil tuh. Sama kebijakannya juga. Saya buka tuh. Ini manual SMK 3 sama kebijakannya sama nggak isinya? Kadang apa yang ada di manual dengan yang dipajang ya kebijakannya berbeda. Atau satu lagi nih kalau teman-teman di konstruksi itu ada yang namanya RK3K ya. Coba lihat RK3K-nya, kan di dalam RK3K itu kan ada kebijakan K3 juga. Nah, kadang beda tuh antara manual beda, yang di frame beda, yang di RK3K beda. Kenapa? Karena kan kebiasaan lah, tahu sendirilah ya kerja. Tiga itu kopas, copy paste, nggak tahu yang di kopas itu dari perusahaan lain gitu. Nah, ini teman-teman kalau jadi auditor harus paham betul nih kebijakan K3 itu benar-benar harus diperiksa. Dan siapa yang tanda tangan? Nah, itu ada di manual. Nah, kalau di dalam manual itu nggak ada kebijakan K3-nya, nggak ada program K3-nya, di bagian lampiran ya biasanya program, nggak ada visi misi K3-nya, nggak ada TUSASPO-nya, gitu kan? Atau nggak ada daftar induk dokumen, daftar induk rekaman, itu jadi temuan tuh di 221. Itu ya teman-teman ya. Oke, masuk ke 222. Nah, terdapat manual khusus. Apa bedanya manual K3 sama manual khususnya? Jadi gini nih teman-teman. Manual khusus itu, misalkan kalau teman-teman beli alat berat, kan? Biasanya alat berat itu kan atau
ada gue salah berat deh, alat-alat produksi. Biasanya alat-alat produksi itu kan ada bawaan dari si alatnya. Manual penggunaan ini, manual penggunaan misalkan saya punya CPU atau UPS, manual penggunaan UPS, manual penggunaan ekskavator. Nah, itu adalah istilahnya manual kekhususan. Boleh dari pabrik langsung, boleh kita buat sendiri manual itu, ya. Silakan, itu manual kekhususan. Ada lagi manual SMK 3223 mudah didapat oleh semua personil. Nah, ini tugas kita untuk menelusur manual ini sudah didistribusikan nggak ke semua pihak-pihak terkait. Apa buktinya? Tanda terima. Itu kalau hard copy. Nah, kalau soft copy gimana? Nah, teman-teman harus pastiin lagi kalau saya akan cek dokumen kontrol. Bapak dokumen kontrol atau Ibu dokumen kontrol. Saya mau tanya dong, ini manual SMK 3 ini sudah berapa kali direvisi? Oh, sudah 3 kali. Oh, berarti revisi Charlie ya. Oh, betul betul Pak, revisi Charlie. Terus saya cek nanti di misalkan di unit kerja atau departemen HRD misalkan. Saya cek ke HRD. Bu, boleh lihat manual SMK 3-nya atau manual integrasinya? Nah, pas saya cek masih revisi beta. Kenapa? Karena dia soft copy. Kasih lihat ke saya. Loh, Ibu, filenya masih yang lama loh. Ya kan, padahal dokumen kontrol bilang udah 3 kali revisi, udah revisi Charlie gitu. Nah, itu jadi temuan. Jadi teman-teman hati-hati ya kalau misalkan teman-teman membuat manual, prosedur, IK, formulir yang bersifat soft copy dan membagikannya ke para unit kerja, pastikan mereka sudah mendelete ya yang lama. Nah, itu kalau orang bilang semi paperless. Jadi kadang paperless itu jadi bumerang juga buat kita kalau kita tidak tahu cara pengendalian dokumen soft copy. Nah, itu harus ada prosedur khusus. Nanti kita bahas di elemen 4 ya. Oke, 23. Banyak juga ya elemen 2. Peraturan dan persyaratan lain di bidang K3. Jadi subelemennya 23 ngomongin soal regulasi nih, teman-teman. Nah, 231 terdapat prosedur. Nah, kalau ngomong kayak gini terdapat prosedur berarti SMK 3 minta prosedur. Jadi harus ada prosedur mengenai identifikasi dan evaluasi terkait dengan regulasi-regulasi apa yang dipakai di dalam perusahaan. Nah, itu ya. Jadi harus ada prosedurnya dan prosedur itu harus bisa diakses oleh semua orang. Nah, itu 2, 3, 1. Ya. Bla-bla-blanya banyak juga, tapi intinya gitu dah. 232 itu ngomongin soal siapa yang bertanggung jawab mendistribusikannya. Jadi kalau kita sudah buat soft copy misalkan, kalau teman-teman ikut training ahli K3 umum kan tebel banget tuh, ya kan? Nah, saya dulu berpikir tuh waktu saya kerja di perusahaan saya yang lama, ini buku setebal ini kalau saya copy mahal banget, saya bilang kan, oke saya carikan soft copy-nya. Lalu soft copy-nya saya zaman dulu ya masih pakai CD ya, flash disk kan masih mahal ya, masih pakai CD. Saya bagikan tuh ya CD-nya, jadi mereka bisa bagi-bagi. Nah sekarang itu kan sudah pakai cloud, sudah pakai server, sudah pakai apa. Nah itu juga kadang kalau saya periksa, kadang juga perusahaan-perusahaan itu tidak terlalu perhatian dengan regulasi yang sudah expired. Nah ini sering jadi temuan nih di 232 nih, ya kan. Ini kan ada kata-katanya mendistribusikan informasi terbaru ya. Jadi regulasi yang expired mestinya sudah di-delete gitu loh. Mau itu soft copy, mau itu list dari identifikasi regulasi itu harus di-delete. Contoh misalkan SMK 3 Permen 0596 masih nongol tuh. Ya kan, padahal udah expired tuh, udah diganti. Terus mengenai dulu ada yang namanya jam sostek, terus berubah jadi BPJS, terus berubah lagi jadi jam sostek lagi. Nah, itu ada perubahan-perubahan seperti itu teman-teman harus ikuti. Terus banyaklah itu yang berubah-berubah regulasi, dan itu harus diidentifikasi dan dipelihara. Nah, ini bahasanya kan dipelihara. Kalau dipelihara berarti harus disesuaikan dengan yang terbaru dan didistribusikan. Jadi ada tanda terima, ada daftar dan jenis informasi K3, ada buktinya. Ya, jadi gitu.
233, persyaratan pada peraturan standar pedoman teknis dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 dimasukkan pada prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja. Apa ini comply-nya? Jadi misalkan gini, ada prosedur mengenai APD misalkan ya, teman-teman buat prosedur mengenai APD atau instruksi kerja mengenai APD. Nah, ada yang namanya referensi kan? Nah, harusnya prosedur APD Permenaker nomor 8 2010 itu masuk ke dalam prosedur itu. Contoh misalkan juga prosedur P3K misalkan gitu kan. Nah, di dalam prosedur P3K selain SMK 3 PP 50 muncul kriterianya, munculin juga cantolannya, regulasinya apa. Misalkan P3K itu Permenaker 15 tahun 2008. Nah, itu harus masuk tuh di prosedur P3K. Jadi gitu maksudnya di 233. Nah, kalau teman-teman pengen gampang, teman-teman buat dulu matrik ataupun daftar list prosedur, lalu kasih satu kolom untuk regulasinya. Jadi nanti ketika membuat prosedur, tinggal ambil aja tuh regulasi-regulasi tadi, masukkan ke dalam prosedur tersebut. Oke, saya ini dulu, stop share screen dulu, biasanya ada yang komen dong. Oh, nggak ada, oke, aman ya. Oke, lanjut lagi ya. 233 selesai. Sekarang masuk ke 234. Nah, perubahan pada peraturan standar pedoman teknis dan persyaratan lainnya yang relevan di bidang K3 digunakan untuk peninjauan prosedur-prosedur dan petunjuk kerja. Maksudnya gimana? Ya, hampir sama lah ya. Ketika ada prosedur, ini kita sebenarnya ada elemen 4 juga ngebahas mengenai prosedur ya, tapi ini ngomongin lebih ke arah prosedur untuk peraturan ya. Jadi kalau ada revisi-revisi regulasi, ya itu harus juga ngikutin revisi prosedur. Nah, maksudnya gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu ya. Kalau membahas tentang prosedur itu ada di elemen 4 ya. Itu banyak sekali tuh membahas tentang prosedur. Semua elemen 4 tuh ngomongin soal SOP. Tapi yang dimaksud di 234 ini adalah prosedur untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi terhadap peraturan. Jadi ketika teman-teman buat prosedur, ada perubahan peraturan, ya berarti prosedurnya harus diupdate juga. Gitu maksudnya. Oke, 24. 24 itu adalah informasi K3. Apa ini? Nah, 241 itu kalau kita baca, informasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan K3 disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok. Informasi K3 itu apa? Nah, supaya comply di 241 ya, itu yang teman-teman lakukan adalah cari papan informasi K3, ada nggak di sana. Terus ada nggak apa namanya televisi misalkan, televisi yang menampilkan video-video terkait dengan K3. Nah, itu di 241 ya. Tapi kalau ngomongin soal safety sign, label-label limbah B3, nah bukan di 241, ada lagi nanti di elemen 9. Ya, nanti kita belajar elemen 9. Jadi 241 ini lebih ke arah general informasi K3. Seperti teman-teman masuk ke dalam sebuah pabrik, ada tulisannya, keluarga Anda menunggu di rumah. Nah, itu 241. Saya tidak mau menjadi janda. Nah, itu 241. Ya kan? Ada papan informasi K3, ya kan? Ada video-video tentang orang gerak-gerak atau pelaksanaan pekerjaan. Nah, itu 241. Ya, itu ya. Oke, selesai. Elemen 2 udah selesai. Oke, sudah selesai. Oke, saya buka pertanyaan. Ya, oke. Silakan kalau teman-teman mau bertanya. Kedengeran ya suara saya ya? Saya cek lagi. Testing. Oke. Pak Henry Tandung, kami di tempat kerja melaksanakan pelatihan internal untuk iradisi. Trainer yang memfasilitasi pelatihan adalah telah berpengalaman sebagai safety officer dan telah memiliki sertifikasi trainer. Iya betul itu. Kalau itu berarti sudah comply. Jadi comply-nya langsung 2, Pak Henry ya. Comply mengenai iradisi tadi, ada juga nanti comply di elemen 12 mengenai petugas yang berkompeten dalam pelaksanaan training atau pelatihan, ya gitu ya.
Apakah masih dibutuhkan sertifikasi TOT? Betul sekali, supaya comply di elemen 12. Nah, apa elemen 12? Sebenarnya nanti kita bahas, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita buka ya dulu ya. Elemen 12 itu ngomongin soal kompetensi ya, elemen 12. Nah ini 12.1.4. Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi elemen 12.1.4 ini kalau Bapak Ibu semua pakai instruktur internal perusahaan, pastikan orang tersebut sudah bersertifikat TOT. TOT-nya dari mana? Boleh dari BNSP, boleh dari Kemenaker. Tapi kalau untuk internal perusahaan aja, cukup yang BNSP aja, nggak usah yang Kemenaker. Nah, kalau kita baca di interpretasinya ngomongin soal 0495. Nah, kalau Bapak Ibu semua mengundang PJK 3 untuk menjadi atau melaksanakan training di hiradisi di in-house di perusahaan. Nah, pastikan PJK 3 tersebut sudah punya izin belum dari Kemenaker. Nah, gitu ya. Oke, gitu ya Pak ya. Jadi harus punya sertifikat TOT. Kalau nggak ada sertifikat TOT, ya bukan TOT hiradisi, tapi TOT yang umum ya untuk pelaksanaan. Oke, Pak Henry nanya lagi. Nanti kita ke Pak Ihwan Nur Effendi dulu. Format audit SMK 3 ini bisa diambil dari mana? Oh, sebenarnya udah banyak, cek aja di Google, Pak. Tapi yang saya bacakan tadi itu mungkin versinya saya yang sudah saya update ya, Pak ya. Silakan dicari di Mika Pro, Mediatama Customer Care Professional, download dan install di Play Store ya. Kalau sudah download, install, cek di modul pelatihan. Itu yang non member ya. Kalau Bapak Ibu mau member nanti ada kontak personnya nanti saya kasih. Oke. Dalam SMK 3 PP50 apakah mewajibkan MR sebagai pelaksana dan monitoring sistem? Jadi MR di dalam PP50 tidak ada istilah MR. MR itu hanya untuk di ISO 9001 versi 2008, versi 2000. Tapi 2015 MR sudah tidak ada lagi. Apalagi di SMK 3. SMK 3 tidak mewajibkan ada MR. Yang diwajibkan adalah ketua P2K3, sekretaris P2K3, dan anggota P2K3. Tapi yang ada regulasinya hanya ketua dan sekretaris. Kalau anggota itu sifatnya siapa yang ditunjuk sebagai safety representatif. Nah, untuk mewakili masing-masing unit kerja yang menjadi anggota P2K3. Pak Henry Tandung lagi, oke. Untuk suatu perusahaan tambang yang sudah memiliki manual SMK 3 pertambangan, apakah masih perlu manual SMK 3 seperti di PP50? Jadi gini Pak, kalau SMKP ya di pertambangan, itu udah jadi tuh, ya kan? Bapak tinggal mencari gap-nya aja. Tinggal diintegrasikan. Caranya gimana? Buat dulu matrik korespondensi namanya ya. Jadi matrik punyanya PP50, punya SMKP. Kawinkan. Nah, nanti akan kelihatan gap-nya. Mana yang masih kurang, mana yang sudah ada, tinggal masukin aja elemennya, elemen berapa untuk prosedur tersebut. Misalkan ada prosedur identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko, atau penetapan pengendalian, atau opportunity. Nah, itu ada di kriteria nomor berapa, atau elemen nomor berapa, kalau di PP50. Sedangkan SMKP-nya mungkin di elemen nomor berapa. Nah, itu cara mengintegrasikannya. Gitu ya, Pak Henry Tandung ya. Pada kriteria 22 terdapat manual khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atau tempat kerja tertentu. Maksudnya manual seperti apa? Dan apakah wajib harus ada? Jadi gini, di kriteria 222, kalau Bapak Ibu ambil yang 166 kriteria, itu menjadi wajib. Tapi kalau Bapak Ibu ambil yang 64 kriteria, 222 itu nggak ada. Coba ada cek. Ya. Apa itu? Ya, kalau Bapak Ibu punya alat berat, ya kan, pasti kan ada prosedur penggunaan alat berat. Misalkan prosedur penggunaan ekskavator. Nah, itu adalah manual khusus namanya. Ya, itu kalau kita buat sendiri prosedur. Tapi kalau bawaan dari si pabriknya ekskavator, nah itu bahasanya manual khusus, Pak. Nah, gitu. Itu hanya istilah aja. Gitu ya. Kembali lagi ke TOT. Apakah TOT umum apa khusus? TOT umum aja, Pak. Ya, train of trainer. Nah, cari aja tuh ya BNSP. Jadi nanti pada saat belajar
Itu nanti semua orang akan dikumpulkan di sana dari berbagai bidang. Itu lebih membuat kita terbuka informasinya. Pak Eko Pangestu, untuk manual khusus pada perusahaan tracking apakah diwajibkan? Ya, satu, misalkan perusahaan trackingnya sama jenis alatnya, ya cukup satu aja gitu loh. Ya. Jadi manual khusus itu boleh ada, boleh enggaknya itu tergantung dengan kriteria apa yang Bapak Ibu ambil. Kalau level apa yang Bapak Ibu ambil. Kalau level coba saya buka dulu ya. Saya buka filenya dulu biar Bapak Ibu paham ya. Auditor SMK 3, auditor internal, regulasi 50. Oke. Bentar ya, lagi dibuka. Nah, ini dia. Elemen 222. Nah, ini dia. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu ada soft copy atau buka aja di Mika Pro ya, di Mika Pro juga ada. Cari PP 50 tahun 2012 ya, buka di ini ya, di tabel 1 ya, halaman 26 tabel 1. Ini kan ada pembagiannya nih, level awal, transisi, lanjutan, level awal 64, transisi dan lanjutan. Terus 22 terus 66. Udah dikelompokin nih ya. Jadi kalau 222 tadi, Pak ya. Nah, ini nih. Nah, hanya diwajibkan di tingkat lanjutan. Jadi kalau Bapak Ibu ambil tingkat awal dan tingkat transisi nggak jadi wajib. Tapi ketika Bapak Ibu ngambil yang tingkat lanjutan, nggak ada manual khusus, jadi temuan gitu loh. Seperti itu Pak. Ya. Yang dimasuk laporan hasil MONEF. Monitoring dan evaluasi. Nah, MONEF itu monitoring dan evaluasi ya, Bu Tri ya. Jadi kita ada pemantauan dan pengukuran sampai sejauh mana program K3 kita itu berjalan. Ada prosentasenya. Gitu. Oke, sebelum saya lanjutin, saya ada informasi dulu teman-teman semua ya. Daripada saya lupa nanti. Jadi kalau teman-teman pengen lanjut ke training auditor SMK 3, insya Allah nanti bulan Juni atau Juli kita akan buka lagi. Hubungi Bu Made aja di 0821 13.257. Untuk e-sertifikat boleh ambil, boleh enggak, silakan ke Mbak Septiana. Kalau teman-teman juga belum masuk ke grup WhatsApp-nya webinar Media Tama, silakan hubungi Mbak Septiana ya. Kita ada grup WhatsApp, ada 10 webinar Media Tama, silakan masuk ke salah satu aja. Karena ada keterbatasan ini. Nah, jangan lupa ya di-follow @mediatama, Instagram, Facebook, sama YouTube-nya Kak Cideni, jangan lupa. Dan Media Tama menggunakan aplikasi yang namanya Mika Pro, Media Tama Customer Care Profesional, yang saya jelaskan tadi ada di tombol ini nih, modul pelatihan. Klik situ, baru nanti masuk cari auditor SMK 3, search atau scroll paling bawah, ya, ada checklist interpretasi audit SMK 3. Nah, ada di sana ya. Nah, untuk informasi besok jam 13 kita belajar namanya Basic Food Hygiene ya. Basic Food Hygiene dengan Pak Fajar dari Unit Manager Food Industry. Ya, BUMN ya, teman-teman ya, siapa coba? Nah, udah tahu ya? Aerofood. Oke, hari Sabtu sorenya kita belajar lagi cara membuat IBPR. Apa sih itu IBPR? Identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Pak, bagaimana dengan opportunity atau determining control-nya? Nanti kita akan bahas, ada lagi pembahasan berikutnya ya. Hari Minggunya mana ya? Sebentar, hari Minggunya Sabtu. Nah, nanti saya informasiin lagi ya. Ini hari Seninnya 1 Juni ada pembahasan mengenai Hazob dan Hazib. Nah, teman-teman pengen belajar kan? Apa itu beda Hazob dan Hazib? Nah, itu kemarin ditanyain, jadi kita bahas tuh ya dengan Pak Anggiat, ini dari Medan nih ya, spesialis instruktur Medan. Sorenya kita belajar basic K3 listrik sama seniornya langsung, Pak Hamid.
Tarnan, sekaligus dosen dari PNJ. Selasa kita belajar bagaimana cara menangani kecelakaan di tempat kerja dengan Bapak Yudi Mariandi, seorang praktisi P3K dan aktivis PMI, serta menjadi GM di salah satu perusahaan mall di daerah. Hari Rabunya kita bahas mengenai RKK, Rencana Keselamatan Konstruksi Pelaksanaan dalam Proses Tender dengan Bapak Insinyur Yaya Ropandi, praktisi dan narasumber dari K3 Konstruksi A2K4 Indonesia. Hari Kamisnya kita belajar mengenai prosedur pengawasan pekerjaan konstruksi, Pak Ari Wicaksono, ya, konsultan konstruksi dari MK ya. Jadi kita tidak terbatas hanya K3 saja, tapi ke mutunya, mutu konstruksinya kita akan bahas. Nah, ini saya maksud tadi. Jadi kita belajar opportunity kalau di ISO 45001, kalau yang dulu kan determining control atau risk control ya. Itu belajar sama Pak Adam nanti ya. OSH risk and opportunity. Masih ada lagi ya teman-teman ya. Cuman itu aja dulu yang bisa saya share. Oke, Pak Wayan Dharma. Pak, saya Wayan Dharma untuk dilaporkan kegiatan project untuk kegiatan SMK 3 dan K3 masih merupakan sebagai kelengkapan kegiatan saja umum pelaporannya. Masih bersifat umum, asalkan sudah melaksanakan prosedur lapangan penerapan APD untuk pelaporan belum sempurna apa itu bisa. Boleh Pak, silakan. Jadi boleh itu digunakan. Ya, yang namanya orang kan nggak sempurna gitu ya. Termasuk kalau laporan pun nggak sempurna pun nggak apa-apa. Yang penting ada dulu. Daripada nggak ada kan jadi teman major. Oke, saya buka penanya dari Pak Abu Bakar Al-Amin. Silakan Pak Abu. Saya sudah unmute. Halo Pak Abu. Silakan raise hand ya kalau mau bertanya ya. Ibu Meliza Haptarina, silakan. Pak Edward Marbun, silakan kalau ada yang mau tanya. Siapa yang duluan? Di unmute dulu ya, silakan di unmute. Oke, siapa nih? Oh, Pak Abu Bakar. Silakan Pak Abu. Halo. Halo Pak Abu. Pak Abu, silakan. Halo. Halo. Ya, iya. Silakan Pak Abu mau nanya apa? Saya mau nanya, untuk penerapan K3, khususnya SML untuk di proyek gimana ya? Maksudnya standar apa yang dipakai gitu? Pak, Bapak nanya SML atau SMK 3? SML itu manajemen lingkungan, Pak. Kita di luar topik, Pak. SMK 3, Pak, maksudnya. Oh, SMK 3. Ya. Di mana, Pak? Di konstruksi apa di mana? Proyek. Di proyek konstruksi? Iya, konstruksi ya. Oke, terima kasih, Pak. Jadi kalau Bapak mau nerapin SMK 3 di proyek konstruksi, ya Bapak harus pelajari regulasi-regulasi yang ada di konstruksi ya. Ada yang terbaru itu Permen PU 21 2019. Juga baca di sana, ya kan? Atau SMK 3 PP 50 tahun 2012. Yang pasti semua proyek-proyek konstruksi itu ada yang namanya RKK. RKK atau RK3K perencanaan. Kalau orang migas bilangnya HEC plan. Nah, baca di sana aja, Pak. Jadi Bapak minta ke supervisor K3 atau manajer K3 biasanya buat itu dulu. Atau bagian tender deh. Biasanya dia sebelum tender dimulai harus buat itu dulu sebelum pelaksanaan. Nah, di situ Pak kalau mau tahu persis SMK 3 konstruksinya. Kalau detailnya ya nanti lihat di video saya yang lain-lain ya, udah banyak tuh dibahas. Atau Bapak cek di video saya YouTube ada pembahasan mengenai pengetahuan dasar K3 konstruksi. Nah, ada di sana. Kalau Bapak Ibu cari ya, ini saya buka dulu. Pertanyaan Bapak itu saya kasih link video Kacitininya aja. Ini ada pembahasannya di sini Pak ya. Nah, yang Bapak nanya tadi cari SMK 3 konstruksi itu udah dibahas. Nah, ini udah banyak ya pembahasan ya. Pengetahuan dasar K3 konstruksi atau sama pakarnya langsung nih. Pengetahuan dasar K3 konstruksi Bapak Kusumo di sini. Bapak Lazuardi, ya kan? Bapak Robert. Nah, silakan dibuka sini ya, Pak ya. Peraturan K3 konstruksi. Semua konstruksi banyak banget di sini.
Pengetahuan dasar K3 konstruksi bisa dibuka di sini. Itu Pak ya. Bapak pengen belajar tentang SMK 3 konstruksi. Oke, Ibu Meliza Oktarina. Silakan Ibu Meliza di unmute dulu. Saya sudah buka ini nih. Ibu Meliza. Oke. Ibu Meliza. Oke, Ibu Meliza belum bisa. Salah. Ya, salah ini. Oke. Siapa lagi teman-teman? Ada mau tanya lagi? Waktu kita tinggal sebentar lagi. Bu Meliza belum bisa unmute. Halo Ibu Meliza. Oke. Masukin ini. Tanya berikutnya, jika sebuah perusahaan memiliki kapal dan tracking, berarti memiliki manual khusus ya Pak? Bagaimana membuat manual khususnya ya Pak agar terintegrasi? Ya, silakan dikoordinasikan dengan ahli K3 di bidang perkapalan dan trackingnya ya. Silakan dibuat manual khusus untuk trackingnya. Jika hiradisi di tempat kerja dikerjakan oleh konsultan, apa kriteria konsultan yang bisa membuat hiradisi? Bagus banget nih pertanyaannya Pak Henry ya. Jadi gini Pak Henry, kalau memilih konsultan, apalagi konsultan K3, Pak Henry harus pastikan yang pertama kompetensi dia. Dia sudah ahli K3 umum belum? Yang kedua, dia sudah ahli K3 konstruksi belum? Kalau boleh, konstruksinya itu udah level madya, bukan level muda lagi. Karena konstruksi itu ada 3 level, muda, madya, utama. Baru dia bisa jadi seorang konsultan yang bisa ngajarin hiradisi. Ya, apalagi sekarang hiradisi diubah jadi hiraop, opportunity. Dia harus punya juga pelatihan terkait dengan ISO 45001. Kalau hiradisi itu masih menggunakan OSAS 18001 2007. Jadi Bapak harus cari minimal 3 nih ya. Dia sudah ahli K3 umum, sudah ahli K3 konstruksi, sudah ikut pelatihan ISO 45001 atau OSAS 18001. Itu. Nah, yang terakhir adalah pengalaman dia. Dia punya pengalaman di mana untuk buat hiradisi ini. Jangan sampai biasanya konsultan itu copy paste. Copy paste, copy paste, copy paste. Saya pernah melakukan audit, gini lucunya. Ya kan? Saya audit di proyek gedung. Saya buka hiradisinya. Ya. Saya baca tuh hiradisinya. Aktivitas pekerjaannya kebanyakan ngomongin soal apa? Soal jalan. Jalan. Nah, saya tanya, Pak, ini proyek ngerjain apa sih, Pak? Proyek Bapak? Gedung, Pak. Loh, ini hiradisinya kok isinya jalan semua. Nah, berarti yang buat hiradisi ini copy paste dari yang gedung. Jadi dia nggak paham itu hiradisi itu apa gitu. Aplikasi Mika Pro silakan nanti Pak ya ditanya ke Mbak Septiana. Jadi Bapak Ibu semua kalau mau login ke Mika Pro PIC untuk hari ini silakan menghubungi Mbak Septiana. Ini nomor teleponnya ya. Di 0856 15 12 2824. Oke? Oke, Bapak Ibu semua, sudah jam 4.30. Terima kasih buat kehadirannya teman-teman semua, Bapak Ibu semua atas partisipasinya untuk pembahasan part 7 elemen 2 PP 50 tahun 2012. Oke, tingkatkan terus skill teman-teman semua bersama webinar Media Tama. Saya akhiri dengan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety.